Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Syafiq Zulfadli dengan NIM 2301064, Senja Sulistiorini dengan NIM 2301091, dan saya sendiri, Cindy Ekawati, 2301107. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Analisis dan Desain Pekerjaan atau Jabatan. Selanjutnya dilanjut oleh Mas Syafiq. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Yang pertama adalah rumusan masalah. Ada 6 rumusan masalah yang kami cantumkan pada hasil masalah kami. Yang pertama ada definisi dari analisis pekerjaan atau jabatan. Yang kedua, bagaimana tahapan-tahapan dari analisis pekerjaan atau jabatan. Yang ketiga, apakah kegunaan dan manfaat informasi analisis pekerjaan atau jabatan. Yang keempat, bagaimana metode analisis pekerjaan atau jabatan. Yang kelima, apakah definisi dari desain pekerjaan. Dan yang keenam, apa saja faktor-faktor yang mengaruhi desain pekerjaan. Pertama adalah definisi analisis pekerjaan. Menurut Departemen Tenaga Kerja, memberikan penjelasan singkat mengenai arti jabatan. Jabatan atau job ialah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain, yang pelaksanaannya meminta kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang juga sama meskipun tersebar di berbagai tempat. Selanjutnya, menurut Hadi Nawawi, tahun 2016 pada halaman 104 menyatakan bahwa analisis pekerjaan atau jabatan adalah proses menghimpun informasi mengenai setiap jabatan atau pekerjaan yang berguna untuk mewujudkan tujuan bisnis sebuah perusahaan. Beberapa hal yang harus diketahui terlebih dahulu dari analisis pekerjaan atau jabatan yaitu ada 6. Yang pertama adalah job description. Job description adalah dokumen yang memberikan informasi tentang tugas, kewajiban, dan tanggung jawab seseorang pada suatu jabatan. Yang kedua adalah job specification. Job specification adalah informasi tentang klasifikasi atau kualifikasi minimum yang harus dimiliki sumber daya manusia yang akan menjabat suatu jabatan. Yang ketiga adalah job performance. Job performance standar adalah sasaran-sasaran baik kuantitatif, misalnya target penjualan, tingkat penjualan, maupun kualitatif, yang misalnya peningkatan keterampilan, perbaikan sikap, dan perilaku, yang harus dicapai oleh suatu jabatan dalam periode waktu tertentu. Yang keempat adalah job evaluation. Job evaluation adalah informasi tentang berat ringannya pekerjaan, risiko pekerjaan, dan gaji jabatan. Kelima ada job enrichment. Job enrichment adalah informasi tentang pengkayaan pekerjaan pada suatu jabatan tertentu yang sifatnya vertikal. Yang keenam adalah job enlargement. Job enlargement adalah informasi tentang pengkayaan pekerjaan yang sifatnya horizontal. Yang kedua ada tahapan-tahapan analisis pekerjaan atau jabatan. Terdapat 3 tahapan yang dilakukan pada analisis pekerjaan. Yang pertama ada tahap 1 yaitu persiapan yang berisikan tentang identifikasi pekerjaan dan ruang lingkup sasaran. Tahap kedua yaitu pengumpulan data yang berisikan observasi, kuesioner, wawancara, log atau catatan, dan pemegang jabatan. Tahap ketiga terdapat kesimpulan atau laporan yang berisikan review informasi yang terkumpul, penyempurnaan data, analisa dan interpretasi, serta kesimpulan dan laporan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Senja. 3. Kegunaan dan manfaat informasi analisis pekerjaan atau jabatan. Next. Perencanaan tenaga kerja. Informasi di dalam deskripsi pekerjaan atau jabatan yang berisi tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat digunakan untuk menetapkan volume kerja setiap unit kerja. Dengan memperhitungkan tenaga kerja yang ada, dapat
mengetahui kekurangan tenaga kerja dalam rangka perencanaan dan pengadaan tenaga kerja, rekrutmen tenaga kerja. Informasi di dalam deskripsi dan spesifikasi pekerjaan dapat dipergunakan untuk pengadaan tenaga kerja melalui kegiatan rekrutmen dan seleksi. Di antaranya adalah untuk memilih metode dan instrumen yang akan digunakan. Informasi tersebut selanjutnya dipergunakan juga dalam menyusun materi di dalam instrumen yang dipergunakan. Orientasi dan pelatihan. Untuk para pekerja baru termasuk juga bagian di promosi pengembangan SDM dapat memanfaatkan informasi di dalam deskripsi dan spesifikasi pekerjaan atau jabatan, terutama dalam membantu para pekerja untuk meningkatkan keterampilan masing-masing sesuai dengan karir yang diinginkannya di masa depan. Pengaturan kompensasi. Informasi di dalam deskripsi pekerjaan atau jabatan dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi pekerjaan, guna menentukan beban dan volume kerjanya, wewenang dan tanggung jawabnya, dalam rangka menyusun struktur pengupahan yang kompetitif. Penilaian karya. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pekerja setelah melaksanakan pekerjaan selama jangka waktu tertentu. Perlu dilakukan penilaian karya sebagai kegiatan manajemen SDM. Penilaian karya memerlukan tolok ukur sebagai pembanding untuk menetapkan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan oleh para pekerja. Konseling. Informasi hasil analisis pekerjaan atau jabatan dapat digunakan oleh para manajer, supervisor, dan petugas manajemen SDM dalam kegiatan memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pekerjaan yang memerlukannya. Bimbingan dan penyuluhan itu dilakukan sebagai usaha memperbaiki kekurangan pekerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang tidak atau kurang mendukung usaha pencapaian tujuan bisnis, organisasi, atau perusahaan. Metode analisis pekerjaan atau jabatan. Metode melaksanakan sendiri pekerjaan. Metode ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh menganalisis dengan melaksanakan sendiri pekerjaan yang akan diidentifikasikan secara nyata atau sebagaimana dilakukan oleh petugas yang bekerja di bidang tersebut. Dengan metode ini, penganalisis dapat mengetahui secara langsung tugas-tugas dan persyaratannya. Metode informasi tentang pekerjaan dengan mengamati seseorang atau sekelompok pekerja yang sedang melaksanakan tugas-tugasnya. Observasi sebaiknya dilakukan secara langsung pada saat pekerja melaksanakan tugas-tugasnya, bukan pada situasi yang dibuat seolah-olah situasi sebenarnya. Metode interview. Metode ini adalah pendekatan untuk mendapatkan informasi tentang pekerjaan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan pada pekerja yang dijawab secara tiap jawaban yang akan diklasifikasikan dan dipilah-pilah setelah selesai dilaksanakan. Interview dapat juga dilakukan dengan mempersiapkan klasifikasi jabatan. Metode kejadian dalam bekerja. Metode ini merupakan pendekatan untuk mengungkapkan informasi mengenai suatu pekerjaan dengan mengoreksi laporan singkat yang dibuat oleh pekerja. Laporan itu dikoreksi untuk mengetahui tingkat efektivitas perilaku pekerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Metode angket. Angket pada dasarnya berarti sejumlah pertanyaan ditulis yang harus dijawab secara tertulis pula oleh responden. Dalam menjawab, responden bebas mengemukakan suatu
jawaban secara tertulis untuk membatasi menulis yang disediakan. Berbeda berstruktur dengan pertanyaan tertutup dan angkat berstruktur dengan pertanyaan terbuka. Definisi diksi pekerjaan atau jabatan selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Cindy. Definisi desain pekerjaan atau jabatan. Desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam organisasi. Desain pekerjaan memasukkan elemen tugas, fungsi, hubungan, kompensasi, keahlian, pengetahuan, kemampuan pada setiap pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan salah satu faktor pendorong keberhasilan produktivitas organisasi. Dari dimensi organisasi, cara pengelompokan tugas dan tanggung jawab dapat mempengaruhi produktivitas dan biaya. Bagi seorang karyawan, motivasi dan kepuasan kerja menjadi dua faktor penting dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Dua hal tersebut dapat membantu pencapaian tujuan dan sasaran, terlebih jika organisasi mampu dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan dari dua faktor tersebut. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan. Yang pertama, faktor individu. Tiap individu memiliki perbedaan sikap, sifat, karakter, pandangan, persepsi, sosial budaya, norma, kebutuhan, tujuan, serta motivasi dalam menanggapi sebuah pekerjaan. Peran individu dalam organisasi mempunyai arti yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri, sehingga interaksi antara organisasi dan individu atau SDM menjadi fokus perhatian para manajer. Oleh sebab itu, nilai-nilai baru yang sesuai dengan lingkungan organisasi perlu diperkenalkan dan disosialisasikan kepada semua individu dalam organisasi. Yang kedua, faktor teknologi. Teknologi mempunyai dampak terhadap desain pekerjaan. Jenis pekerjaan, alat yang digunakan, tata letak, dan teknik untuk menghasilkan output produk merupakan beberapa alasan penyebab kendala yang dapat menghambat kelancaran sebuah pekerjaan. Next. Yang ketiga, faktor biaya atau anggaran. Anggaran merupakan variabel yang krusial di tiap organisasi yang beroperasi. Apapun metode yang digunakan manajemen harus berpijak dari sisi ekonomis organisasi. Manajemen harus menyelaraskan manfaat-manfaat desain pekerjaan dengan pertimbangan biaya. Apalagi sebuah keputusan untuk melakukan rencana desain ulang pekerjaan baru membutuhkan energi, waktu, dan biaya yang cukup untuk memenuhi target tersebut. Yang keempat, faktor struktur organisasi. Saat ini, sebuah organisasi akan menjadi lebih lincah apabila digerakkan oleh roda operasional yang gesit, cakap, visioner, dan mampu melihat perubahan ke depan. Oleh karena itu, struktur organisasi memang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan desain pekerjaan. Struktur organisasi yang efektif akan mempermudah pengawasan. Yang kelima, faktor internal. Terdiri dari yang pertama, manajemen. Manajemen mempunyai kepentingan sendiri dalam organisasi. Semua karyawan tentu demikian, tetapi manajemen bertanggung jawab terhadap organisasi secara keseluruhan. Suatu tanggung jawab yang seringkali mengharuskan manajemen menghadapi berbagai pihak yang berkepentingan dan menyeimbangkan tuntutan yang saling bertentangan. Kedua, karyawan. Hampir dalam semua organisasi, sifat dari tenaga kerja adalah berubah, sebagian karena faktor demografi. Faktor ini akan mengubah pergeseran kepentingan-kepentingan konsumsi, produk, biaya, dan pemasaran karena menyangkut segmen pasar yang terus berubah. Yang keempat, stakeholder. Struktur yang mengatur organisasi publik yang besar memungkinkan pemegang saham untuk memengaruhi hak suara. Yang keempat, serikat pekerja.
Organisasi pada saat ini harus sangat peduli terhadap kepentingan karyawan. Bila organisasi hanya memikirkan kepentingan sendiri dan menganggap karyawan atau serikat buruh sebagai objek produksi, maka tujuan aktivitas organisasi akan terhambat. Kesimpulan, analisis pekerjaan atau jabatan adalah proses menghimpun informasi mengenai setiap jabatan atau pekerjaan yang berguna untuk mewujudkan tujuan bisnis sebuah perusahaan. Hal yang perlu diketahui dari analisis pekerjaan adalah mengenai job description maupun job specification, job performance standard selain job evaluation, job enrichment, dan job enlargement. Desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum.